Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Banten Podcast, bertemu lagi dengan saya Nijar Solihin. Kali ini Banten Podcast kedatangan tamu dari pusat. Nah, ini seorang olahragawati, seorang yang memang mengerti kesehatan, yang suka dengan sehat, dengan pola hidup sehat. Nah, ini kali ini kita hadir bersama kita Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Ikatan Langkah Dansa Indonesia Pusat. Nah, bersama kita ada Ibu Sri Mai Lestari, Sarjana Ekonomi. Selamat datang di Banten Podcast, Bu. Sehat, Bu? Terima kasih, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga di sini semua sehat juga ya. Amin, Bu. Karena saya lihat Ibu auranya positif. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Tapi gimana, Bu, selama pandemi keluarga? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Saya sempat kena. Oh, sempat. Sempat kena. Gimana rasanya, Bu? Ya meriang aja. Tapi karena mungkin kita berolahraga rutin, Betul. imun baik, sehingga 3 hari itu hanya 2 hari meriang. Oh, Cuma obat biasa sembuh. sembuh. Tetapi penciuman hilang Oh, penciuman hilang. sama sekali. Oh, gitu. Memang itu salah satu tanda-tandanya ya. Iya. Memang itu bahwa itu COVID. Tapi hanya 5 hari sembuh. Tapi nggak sampai ke keluarga kan, Bu? Keluarga saya suami aja nggak kena. Oh, enggak. Alhamdulillah. Tapi selama pandemi itu ada aktivitas Ibu gimana, Bu, di? Yang jelas kalau memang waktu sakit Iya. sama ya, isoman nggak boleh. Tapi aktivitas di masa pandemi ini, Iya. alhamdulillah tetap Tetap. memang berkurang, tetapi tetap. Saya sendiri rutinitas mengajar itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tetap ada kelas. Ada ya. Karena mereka juga boring ya. Boring gitu. Jadi hanya pada waktu bulan-bulan ya 3 bulanan itu memang kosong gitu ya, karena takut. Sesudah itu mungkin orang berpikir apa sih yang dicapai dengan diam di rumah aja, kan nggak mungkin. Betul. Ya, pada akhirnya mereka memang yang penting prokes, Betul, benar-benar betul. protokol kesehatannya dijaga Dijaga. betul-betul. Seperti misalnya saya keluar kota, saya masih keluar kota untuk masih. memberikan pelatihan. Begitu pulang murid saya ngejauh semua. Oh, gitu. Iya, betul. Pengalaman itu ya. Pengalaman. Jadi saya ngajar jauhnya, di gurunya dijauhin. Karena pada waktu itu belum ada yang namanya swab, Oh, belum gitu. Jadi kalau ibu dari luar kota ya, tetap ngajar ya, Iya. tapi muridnya jauh. Ya karena isu di medsos ya udah Jaraknya ramai jauh soal aja itu. ya Bu, gitu. Oh, gitu. Tapi tetap aktivitas tetap. Karena mereka tahu, sadar akan kesehatan, bahwa dengan bergerak mereka bisa Insya Allah meningkatkan sehat, Bu, imun. ya. Iya. Meningkatkan imun. Oh iya ya, alhamdulillah, Bu. Kalau Ibu sih asli mana, Bu? Saya lahir di Jakarta, tapi Lahir di keturunan Jawa Tengah. Keturunan Jawa Tengah. Dua-duanya ibu bapak Jawa Tengah. Iya, satu daerah Klaten. Tapi bisa bahasa Jawa, Bu? Tapi nggak halus sih. Kalau orang bilang keturunan jelek kalau itu ya. Tapi bisa. Iya, tapi bisa Iso. ya. Karena tiap tahun berarti ke sana Nggak mudik. juga. Orang tua sudah di sini. Oh, udah di sini semua. Ya, Bu, sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya keluarganya juga sehat terus. Iya, amin. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bu, sudah hadir di Banten Podcast, Bu. Nih, ini kita mengenalkan Ikatan Langkah Dansa Indonesia Iya. kepada sahabat Banten Podcast, Bu. Oke. Ini kan mungkin Ibu di bagian pelatihan, lebih kepada teknis, Bu. Iya, betul. Gitu kan, karena selama ini kan kita kenal ya untuk rekreasi itu olahraga ya senam. Nah, mungkin Ibu bisa diceritakan sedikit soal Ikatan Langkah Dansa Indonesia. Nah, bahasa dansa ini Iya. kepada masyarakat boleh disampaikan, Bu, seperti itu. Oke, begini, kita biasanya mengenal dansa tuh identiknya sama couple ya, Betul. sama pasangan. Pasangan. Sementara di Indonesia ini banyak daerah yang masih tabu ya, termasuk PON pada waktu di Riau tidak boleh ada lomba Dansa. nggak boleh. Ya, karena memang dianggapnya tabu. Nah, jalan keluar dari satu itu, yang kedua para laki-laki ini jarang sekali yang turun.
Jadi Iya, kalau iya. kapelan tuh sama-sama perempuan kan nggak enak Iya, akhirnya kan. beda. Juga suami yang keberatan, istrinya dipegang orang lain untuk berdansa. Iya, iya. Akhirnya populerlah line dance, Oh, line dance. dansa berbaris Mm-mm. yang sebenarnya kayak tarian rakyat. Oh, Awalnya tuh seperti tarian rakyat, iya, iya, dilakukan iya, iya. bersama-sama lebih daripada 2-3 orang Mm-mm, gitu. Itu namanya line dance, langkah dansa. Mm-mm. Memang populernya duluan di daerah barat sana. Betul, Walaupun di Eropa Indonesia lah. udah ada, tapi yang populer line dance itu di Eropa, Amerika, iya, iya, barat iya. country dulu mulai country gitu. Oh, jadi sekarang mah Nanti. seperti, ya maksudnya tidak seperti yang konotasi kita dansa itu ya berdua pegangan kan ya. Masih Kan selalu ada. gitu. Masih ada tapi itu. Masih ada, tetapi ya itu sekarang ini lebih memasyarakat Mm-mm. langkah dansa itu atau line dance. Karena itu tadi kan tidak perlu menunggu pasangan yang bisa gitu, Betul, tapi bisa betul. sama-sama untuk Iya kan ada solusinya ya, olahraga. ternyata bisa seperti itu dansa Bisa. berbaris, tidak perlu pasangan ya betul. Saya juga pasti marah lah istri saya dipegang-pegang, Bu. ada daerah tertentu yang memang belum bisa booming kita. Hmm. Langkah dansa sendiri belum bisa booming karena konotasinya masih seperti itu. Apa itu dansa? Pasti pegang-pegangan, pasti bajunya seronok Betul. gitu. Insya Allah Bu, setelah Justru itu di kita Banten Podcast kita masyarakat bahwa itu salah gitu. itu salah. Bahwa line dance atau langkah dansa itu dilakukan seperti tarian rakyat gitu. Bahkan kita sudah mengikuti aturan Kemenkes yaitu BBTT tadi. Betul, Baik, betul, benar, betul. terukur, teratur. Teratur betul. Sekarang itu ILDI itu sudah ada di berapa provinsi Bu? Sudah berkembang kali Iya, kurang lebih 20 provinsi. ya? 20 provinsi. Udah banyak ya Bu ya? Iya. Bahkan kita kan di Sumatera sendiri tinggal 2 nih. Mungkin dalam tahun ini gitu. Masih tinggal Bengkulu sama Lampung. Lainnya sudah. Oh, kan berbeda-beda budaya nih, kultur Bu. Pasti kan ada yang menerima, Iya, ada yang itu enggak. tadi ya. Nah, Ibu gimana Didi? Rata-rata sekarang hampir semua menerima. Oh, gitu. Karena yang kita angkat adalah budaya mereka. Oh. Jadi misalnya gini, iya, iya, iya. Mas Nisar orang dari mana? Saya orang Bandung, Bu. Bandung. Ujung Berung. Punya satu lagu, ya. Lagu daerah. Kesukaan daerah. Misalkan lagu Es Lilin. Iya, nah Es Lilin sudah ada loh line dance-nya. Oh, udah ada. Udah Oh, ada iya. Es Lilin Mak Ece itu udah ada. Iya. Nah, kita angkat itu, kita angkat gitu, dijadikan sesuai dengan irama yang yang ada, kita jadikan satu tarian koreografi gitu. Oh, Sehingga iya, iya. orang Bandung suka, akhirnya mau. Itu menarik minat ya cara-cara Caranya dari seperti itu, betul. orang-orang ILDI. Betul. Ya boleh Bu nih. Menarik juga ya, maksudnya Iya. bisa dikolaborasikan dengan budaya di Betul. tempatnya masing-masing itu. Betul. Dan untuk menghindari kesulitan kita berkembang di tiap cabang, itu di ILDI Pusat selalu mengadakan pelatihan calon instruktur langkah dansa atau line dance. 1 tahun tuh 1 kali. 1 tahun sekali ada Itu pelatih. nasional. Khusus Dari pelatih. Iya. Nah, para pelatih senam apa yang minat, yang tadinya memang hanya senam, ikut kita berikan pengetahuan Soal dansa. bahwa langkah dansa tuh tidak jauh sebenarnya, Iya, hanya iya. beda pakem lah. Mm-mm, Begitu mereka belajar, mereka suka, mereka kembangkan di daerahnya, Iya, iya. buka cabang. Buka cabang. Iya, betul ya. Kalau Ibu sendiri sekarang di ketua bidang sekaligus instruktur dong. Otomatis. Instruktur Otomatis. itu ada di bawah bidang di Kelatbang. Oh. Semua instruktur ada di bawah bidang di Kelatbang. Tapi Ibu dulu belajarnya gimana Bu dansa itu? Oh, ceritanya Iya, dulu boleh tahu sejarahnya Ibu sebelumnya Iya. memang langsung ke dansa apa sebelumnya di mana dulu Ya, nih gitu. dulu saya instruktur aerobik. Ini Iya. kelihatan Bu dari Iya, gestur memang ada basic kesenangan. nari ya. Kalau dari kecil kan suka kan anak-anak. Iya, Nah, kita ada termasuk basic saya, Bu. gitu. Instruktur aerobik gitu ya. Kemudian ILDC dulu namanya. ILDC. Pertama kali organisasi langkah dansa atau line dance yang masuk Indonesia itu ILDC. Apa? Yang ngadop tuh ILDC. ILDC itu apa? Indonesian Line Dance Club. Lions Dance Club. Wah, ya dulu gitu. Oh, masih high class deh. Iya, iya. Nggak iya. booming ke bawah Betul, seperti itu ya. betul. Nah, pada waktu itu mereka ingin mengambil rekor muri Oh. di Monas. Butuh masa. Nah, sangat sulit kan mengajarkan dansa itu tidak persis senam. Kalau Iya, senam iya. itu instruktur di depan semua ikut. Betul ya begitu. Nah, kalau yang namanya langkah dansa itu atau line dance, itu dia berputar. Makanya meningkatkan daya ingat, menghindari pikun. Karena dia tidak bisa mengandalkan satu orang di depan. Dia berputar 4 hadap.
atau 2 hadap, depan belakang atau depan samping belakang samping ke depan lagi. Oh gitu. Nah ketika balik nggak ada instrukturnya kan, Iya betul. harus ingat. Gitu balik lagi harus ingat lagi. Makanya langkah dansa ini yaitu tadi betul-betul bagus untuk meningkatkan Daya ingat supaya nggak pikun tuh pemirsa ya. Di luar untuk meningkatkan kerja jantung ya, otomatis Iya, otomatis lah namanya bergerak, Bu, keringat, betul. nah pastilah. Nah, dari sana dibutuhkan untuk 2000 ya, 2000 masa itu dibutuhkan kurang lebih 40 instruktur. Oh, banyak banget ya. Sementara kan itu baru ya di Indonesia, sehingga yang direkrut instruktur senam. Oh. Gitu. Kebetulan saya ya lumayan ya pada saat itu saya sudah senior juga di instruktur, sehingga punya masa atau teman-teman junior komunitas dulu di sana. Teman-teman junior pelatih itu banyak. Nyari 40 tuh gampang gitu. Tinggal apa namanya bargainingnya dapat apa? Iya pasti begitu. Ya, harus kan, ada take and give. Iya. Akhirnya satu instruktur itu membawai 50 orang. 40 kali 50 orang baru 1000, lainnya baru komunitas dansa. Tercapai. Nah sesudah itu ya itu seperti tadi, karena sudah dikenalkan enak ya, ternyata line dance tuh enak loh, iramanya macam-macam gitu ya. Kemudian nggak harus kita bertraining lah untuk melakukan line dance ini. Nah yang itu penting berpakaian nyaman, beralas kaki nyaman. Ini saya juga biasanya kan dansa itu selalu rock mini. Enggak. Kalau sepikir saya di barat kan begitu, Bu. Iya, enggak, barat juga kan kalau country kan enggak juga. Country enggak juga ya, pakai celana lepis malah. Blue jean, iya benar. Enggak juga. Jadi tergantung di bawahnya saja kemana. Kalau ke daerah mereka pakai songketan, bagus juga. Itu tidak mengganggu gerakan, Bu? Enggak. Tergantung. Nah, orang kadang-kadang mengatakan bahwa line dance itu untuk orang tua ya. Betul. Jangan salah, line dance itu ada hip hop, kayak K-pop. Ada. Kalau lihat line dance gitu ya. Line dance. Dilihat. Terus ada beberapa tuh, itu semua itu untuk anak muda. Ada gitu. Sekarang ini udah beraneka lah. Banyak musik-musik R&B kan, jadi udah beraneka. Nah sekarang kan ILDI ini kan ingin mengembangkan Ibu, ingin mengembangkan organisasi termasuk member supaya bisa bergabung. Nah, untuk mengubah mindset masyarakat bahwa ini bukan kalangan menengah ke atas loh gitu. Ini juga bisa diikutin sama kalangan di bawah. Nah, itu bagaimana, Bu? Trik dari ILDI. Ya seperti tadi ya, istilah kata kayak roadshow gitu ya, gitu-gitu. Kemudian kita sering mengadakan event. Iya, jadi di mall. Di mall. Di mall itu suka ada ya kita gitu. Terus kemudian juga para instruktur ini kan memiliki murid. Nah, itu mempunyai level. Ada level pemula, intermediate, gitu ya, ada advance. Kayak bahasa Inggris ya. Intermediate, advance. Iya. Nah, kita sendiri karena line dance itu sudah go internasional, line dance itu baku loh. Baku. Bukan kreasi. Baku ya. Misalnya gini, Mas Nizar pengen punya lagu nih, bagus gitu ya. Kemudian mau dibuat gerakan, harus ditulis gerakannya apa? Tulis, namanya step sheet. Kertas panduan. Gerakan yang Mas Nizar pengen tuangkan dengan lagu ini namanya koreografi. Dituangkan di dalam step sheet. Nah, step sheet itu harus berbahasa Inggris supaya bisa diikuti orang-orang luar. Gitu. Gitu. Jadi, yang satu lagu itu. Standarnya itu sudah berbahasa Inggris dan ada istilah-istilah yang harus dipelajari. Gitu. Misalnya, tahu gerakan V-step ya? Kalau pernah senam tahu kan? Buka, tutup. Betul, iya tahu. Nah, itu dalam line dance misalnya nama istilahnya jadi out, in. Bahasa Inggris kan? Iya, bahasa Inggris. Iya, lama-lama mengerti juga. Lama-lama bisa. Gitu. Walaupun waktu mengajarkan diberikan istilah atau bahasa yang mudah dimengerti gitu. Buka, tutup gitu. Nanti pada akhirnya juga diberi pengertian istilah benarnya. Nanti juga beradaptasi ya. Memang, misalnya ada gini, gerakan namanya mambo step. Itu orang ngomongnya gini, maju nggak jadi, mundur nggak jadi. Kalau katanya begitu orang membicarakan
kata-kata mambo itu Oh, kan begitu ya? orang nggak ngerti ya. Jadi pada waktu memberikan kepada murid-murid yang awam, jadi gitu, maju nggak jadi, mundur nggak jadi, buka nggak jadi, itu mambo. Oh, mambo. Jadi satu balik, mundur balik, buka balik, itu namanya mambo. Tapi cara mengajarkannya seperti itu misalnya. Gitu. Tapi nggak boleh, nggak dikasih tahu bahwa istilahnya apa. Oh begitu ya, gerakannya mungkin ya sudah kegambar lah mas saya. Ya kan tuh baru hampir sama dengan senam sebetulnya. Iya. Cuman memang kan lebih sama niab kalau senam di dalam istilah lainnya hits. Iya, sama kurang lebih sama. Jadi Ildi ini sekarang kan iya mensosialisasikan bahwa dansa itu tidak harus selalu couple gitu kan. Yang sekarang itu sudah mulai bersama-sama dan memang untuk menghindari itu ya. Iya. Menghindari yang suami yang tidak suka istrinya. Gitu. Iya betul. Iya, kalau cemburuan wah apa itu pegang-pegang istri saya gitu. Iya, tapi yang paling penting satu memang yang saya ingin share ya adalah untuk mencapai bukan hanya meningkatkan daya ingat ya, tapi juga dapat untuk kerja jantung, meningkatkan kerja jantung, maka line dance itu perlu untuk disusun seperti senam, disusun dari yang musiknya rendah, cepat, kembali rendah. Jadi sebaiknya itu dalam pola ngajar para pelatih seperti itu. Iya, jadi biar stabil juga jantungnya ya. Iya, nggak main antem gitu. Asal-asal gerakan aja kan. Nah, kalau sekarang kan ya saya lihat kan gerakan ya penting rame, orang seneng kan begitu. Iya, betul. Ini memang udah ada. Iya, di Ildi begitu. Aturannya. Di Ildi membakukan seperti itu. Iya menarik. Gitu. Nah, boleh Bu lebih kepada tenis ya. Bagaimana cara mengembangkan nih Ildi sehingga maksudnya gerakan ini bisa diterima di daerah. Ini kan berbagai budaya pasti berbeda-beda. Iya. Nah, Ibu cara memberikan pemahaman kepada masyarakatnya bagaimana tuh Bu? Iya, gini, line dance itu sebenarnya nggak beda, sama persis ya. Istilahnya pun tidak berbeda, sama. Kalau line dance ya, sama. Nah, untuk memasyarakatkan, otomatis jalannya adalah pelatihan. Mungkin kalau pelatihan cukup lama ya, karena sertifikasi kan ada minimal jam. Betul. 21 jam. Maka kita kenalkan dulu dengan workshop 1 hari. Nah di workshop itu mungkin kita berikan beberapa jenis irama gitu ya, supaya mereka kenal gitu. Oh ini waltz, oh ini sambil memberikan pelajaran bahwa ini namanya istilahnya ini gitu. Misalnya dalam waltz itu ada istilah twinkle gitu. Oh melakukannya seperti ini. Itu seperti itu. Setiap daerah gitu, itu begitu. Dan seperti tadi misalnya kan baru terbentuk DPW ya. Iya betul. Gitu, kabupaten dan kota. Itu saya lihat mereka kan Hio. Iya. Oh ternyata di sini nih di Banten perlu ada pelatihan. Betul. Karena caca yang dilakukan itu masih belum pas gitu dalam dansa. Oh jadi perlu pelatihan gitu. Dan yang akan datang kayaknya memang kan DPD Ildi Banten ini akan mengadakan pelatihan instruktur di Banten ya, karena memang budaya di kita kental Bu. Banten itu kental. Betul. Sangat kental, makanya pasti harus menyesuaikan juga kan Bu gerakannya. Betul. Enggak lah di dansa itu kalau istilah kata budaya, justru kita ingin mengangkat budaya bangsa. Iya, sangat internasional. Iya, betul. Betul. Seperti contoh ya, saya sudah membuat koreo, boleh ditengok. Judulnya Ginyang Mak Taci. Ada di YouTube? Ada. Oke, saya cek. Ginyang Mak Taci. Ginyang Mak Taci. Itu lagunya apa, Bu? lagu Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Artinya apa tuh Bu, Ginyang Mak Taci? Mak Taci yang bergoyang gitu loh. Mak Taci bergoyang. Mak yang bergoyang gitu loh. Ginyang Mak Taci. Itu cakep loh. Istilah kata lagunya tuh enak. Sayang kalau tidak dibuatkan koreo. Nah, kita buatkan untuk supaya masyarakat di luar sana juga bisa belajar. Ada step sheetnya, ada step sheetnya ya, itu langkah-langkah itu ada gerakan memang ya itu bagusnya memang teratur, terukur betul. Dan itu memang visi misinya Ildi, yaitu mengangkat budaya bangsa. Jadi mengenalkan langkah dansa Indonesia kepada pihak luar negeri. Betul. Walaupun kita juga harus ikut tren ya. Ikut tren artinya mempelajari juga
yang luar negeri punya. Iya, kan otomatis ibu juga harus update dong dengan Iya, gerakan-gerakan yang di luar sana kan betul, gitu. betul. Dengan nama-namanya yang agak susah diucapin tuh itu. Betul. Ya Dan kan? juga kadang-kadang kalau belum pandemi nih, suka ada misalnya di Singapura ada jamming, Jamming, on, ngejam. jamming gitu, jamming on the road On the misalnya. road. Terus jamming ada lagi nanti balik jamming on the beach misalnya ya. betul. Nah itu kan masyarakatnya beraneka, ada Iya, orang iya. luar, ada dalam. Nah rata-rata tuh mereka bukan hanya Indonesia kan, ada juga yang lagu-lagu Barat gitu, makanya harus update. Siap, nanti coba kita cek Bu. Iya. Yang tadi Ibu sampaikan di YouTube tuh gerakan emak-emak Iya, bergoyang. Mama iya, bergoyang. ginyang mataci kan goyang Iya, mataci. gimata sih. Oke. Bu, kan Ibu sebagai pelatih. Mm-mm. Mudah nggak menjadi seorang pelatih dansa? Apa gimana rasanya? Mm-mm. Ada kesulitan karena kan Ibu harus selalu menghafal koreografi yang baru-baru, Betul. harus update. Kemudian kan nggak mungkin Ibu terus memberikan gaya yang seperti itu di tiap daerah, kan nggak mungkin, Nggak pasti mungkin. beda-beda. Nah, itu gimana, Bu? Iya, jadi ya seperti tadi seorang pelatih itu harus update, harus ikut zaman. Iya, betul. Walaupun misalnya kita punya murid tuh beginner ya, gitu. Tapi kitanya sendiri harus belajar yang intermediate supaya nggak ketinggalan. Iya. Gitu. Intinya satu ya, kalau mau jadi pelatih yang disebut tadi profesional gitu ya, bisa terus ikut. Kalau saya pribadi itu punya kelas tiga-tiganya ada, beginner ada, improver atau intermediate ada, advance juga ada, dan mereka request lagunya gitu. Ibu besok saya mau belajar dia taruh tuh judulnya. Nah otomatis di situ kita kan buka yang namanya step sheet. Iya. Kita belajar di rumah untuk mengajarkan pada mereka. Itu update, misalnya kayak gitu. Gitu. Dan di daerah juga sama. Intinya sama lah, seorang instruktur itu harus ikut perkembangan zaman. Betul. Dan waktu saya tidak mudah. Waktu saya menjadi instruktur aerobik, instruktur langkah dansa pertama kali itu bebannya besar. Kenapa? Mereka sudah kenal duluan para member daripada kita yang baru masuk. Iya, betul. Gitu kan? Bahkan ada kata-kata begini, itu pelatih kok nggak bisa apa-apa ya. Iya, pas begitu. Kalau memang kita nggak bisa. Nah, udah itu kejar ketinggalannya, pelajari terus. Nah, belajar line dance semakin banyak yang dipelajari semakin mudah, Gitu. bukan semakin sulit, semakin mudah. Misalnya belajar 1 susah, 2, 3, sesudah dapat 10 yang lainnya jadi gampang. Coba. Boleh. Nah, Saya boleh. coba. Gitu. Tapi selama melatih, Bu, maaf nih, ada nggak yang memang dia sangat susah menirukan gerakan? Maksudnya dia memang nggak berbakat sama sekali. Ada. Gimana tuh, Bu, memperlakukan murid yang seperti Ada, ya harus sabar ya. Pertama harus sabar. Iya. Ya, memang sulit dalam satu kelas itu biasanya tidak sama, gitu, tidak sama. Sehingga ya biasanya kita menyarankan dia datang lebih awal untuk belajar yang dia mengalami kesulitan, atau ya menyarankan private. Gitu. Private. Ada yang sangat sulit banget, ada. Iya. Tapi percaya nggak, sekian lama berubah. Iya. Berubah karena semuanya karena latihan. Proses. Sabar. Bapak-bapak kalau melangkah tahu kan, Iya. 2 langkah saja. Betul. Udah gitu lupa lagi. Lupa. Iya, tapi proses semakin lama semakin. Iya kan, belum kan nih langkah. Mungkin kan dalam satu lagu otomatis kan banyak langkah yang dipelajari, betul. yang harus diingat dengan nama-nama yang sulit tadi. Nah itu, Bu, maksudnya itu kan menjadi tantangan buat Ibu. Kalau member nggak perlu berpikiran nama-namanya, yang penting bisa menggerakkannya. Gerak dulu aja dulu, ingat gerakannya aja dulu ya. Kan ada hitungannya, ada yang gampang cuma 16, ada 32, hafalannya cuma itu kok. Ada 32, ada yang semakin tinggi 64, ada yang lebih dari itu karena terdiri atas gerakan A, gerakan B, tergantung dari alur musik. Nggak bisa ngantem begitu aja. Tapi ada pakem gerakannya, Bu? Ada. Berapa pakem? Ada berapa gerakan tuh yang pakem itu untuk dansanya? Sesuai irama. Sesuai irama.
itu sesuai irama jadinya. Sementara istilahnya itu sendiri itu puluhan ya, bahkan hampir ratusan gitu yang harus dipelajari. Tapi step by step semua bisa. Semua bisa. Ya. Karena setiap tahun sudah ada pelatihan khusus pelatih yang untuk di tiap DPD dan DPW. Yang jelas yang harus diikuti adalah satu, mulai dengan sarana yang benar. Sepatunya harus sepatu yang untuk dansa. Seperti apa, Bu? Sepatu dansa? Boleh sepatu yang flat, yang untuk balet itu boleh sepatu jazz namanya. Iya. Tetapi yang aman adalah sepatu dansa yang bawahnya itu kulit sweat. Kalau kulit dibalik tau ya? Iya, yang berbulu. Betul. Nah, dalam dansa itu menjadi alas. Alas. Maksudnya biar nggak licin atau? Iya. Biar nggak licin. Iya, jadi pemirsa jangan pakai sepatu warrior ya. Khusus dansa. Iya, warrior kalau putar kan harus jinjit. Kalau nanti betul. kena itunya, kena. Ada gerakan jinjit? Ada. Ya bukan, makanya pakai high heel dalam dansa itu memudahkan kalau putar. Kalau tidak pakai high heel otomatis kaki harus naik supaya aman untuk persendian. Waduh, itu sampai ke situ ya? Iya. Iya, karena memang dalam dansa itu ada teknik putar. Betul, ada teknik putar. Ya boleh Bu, nanti saya sekali-kali main deh Bu. Iya. Pengen lihat langsung gimana Ibu cara melatih dansa. Mungkin siapa tahu saya bisa ajak istri saya untuk belajar dansa. Tapi saya mau lihat dulu YouTube-nya nanti. Yang Mama bergoyang tadi. Ya. Yang jelas, yang perlu semua tahu bahwa belajar dansa itu, langkah dansa ya, tidak sulit. Yang penting ada kemauan. Dan biasanya dengan tahapan tertentu segala yang sulit bisa dilalui. Asal ada kemauan. Semua juga pasti seperti itu. Kalau kita mau, kalau malas-malasan ya susah. Jangan putus asa, yang penting. Itu kuncinya. Kalau mau bahagia ya jangan putus asa. Iya. Gitu. Dan karena kalau dansa 4 kali latihan kakinya baru ada sayapnya. Oh gitu. Iya, baru kenal sedikit gitu. Iya. Itu tadi yang 2 langkahnya brek bisa jadi ringan gitu. Iya, siap. Belajar ya? Siap, insyaallah. Nanti saya lihat belajar ya. Siap, Bu. Saya panggil Bu Mei aja ya. Nah, boleh. Di sini ada Mbak Dian. Ada teman-teman lain di Banten. Bu Mei, terima kasih sudah mau bincang-bincang dengan Banten Podcast. Salam kenal dari saya Nizar, Bu. Orang Bandung. Cuman saya tinggal di sini udah 9 tahun. Karena dulu sini Jawa Barat juga ya. Iya, Jawa Barat. Sebelum Banten. Sekarang alhamdulillah karena istri saya orang sini. Jadi saya mengalah. Terima kasih Bu untuk bincang-bincangnya. Sangat bermanfaat, sangat informatif. Mudah-mudahan sahabat Banten Podcast juga menonton Banten Podcast dan bisa bergabung dengan Ikatan Langkah Dansa Indonesia, karena di Provinsi Banten tadi sudah dilantik di 8 kabupaten kota dan provinsi. Nah, nanti tinggal di searching tuh. Di Google bisa ada ILDI. PD ILDI Banten. Nah, PD ILDI Banten. Atau kalau tinggal di kabupaten kota tinggal cari DPW kabupaten Serang misalnya, DPW Kota Serang, ILDI. Siap. Bu, closing statement dong untuk masyarakat Banten khususnya. Iya, baik kepada masyarakat Banten, ayo kita mulai berolahraga dengan sarana yang tentunya baru ya, langkah dansa atau line dance. Dengan line dance ini kita berantas kepikunan. Ya, kita tingkatkan kerja jantung supaya sehat dan mencegah osteoporosis. Jangan lupa Banten sudah memiliki ILDI yang nantinya akan membantu semua masyarakat Banten untuk sehat dengan berolahraga dansa. Luar biasa quote-nya dari Bu Mei. Insya Allah kalau ikutan dansa, belajar, kita sehat. Terima kasih sahabat Banten Podcast. Ya, itulah bincang-bincang saya dengan Ibu Mei sebagai Ketua Bidang Diklat Bank Pengembangan di ILDI Pusat. Terima kasih Bu Mei sudah hadir Banten Podcast. Semoga bincang-bincang kita dapat memberikan manfaat buat masyarakat Banten. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.